Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ainun Aziza, NPM 1901011165 dari kelas PAIB semester 4. Jadi di sini saya akan membuat video yang membahas tentang 4 pertanyaan dari 2 materi. Jadi di sini saya akan memilih 2 materi. Yang pertama itu adalah materi nikah online, dan yang kedua itu adalah MLM atau multi level marketing. Baik, untuk pertanyaan pertama, saya di sini akan memilih pertanyaan dari saudari Pinky, yaitu pertanyaannya, apakah mahar tersebut boleh berhutang atau uang yang digunakan untuk membeli mahar itu adalah berhutang? Apakah diperbolehkan? Jadi, dalam Islam, mahar merupakan sesuatu yang wajib dibayarkan oleh laki-laki atau sesuatu yang wajib diberikan laki-laki kepada seorang perempuan agar dirinya sah menjadi suami istri. Jadi apabila ada seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang perempuan dan dia tidak memberikan mahar, maka hukumnya itu adalah haram, karena mahar sendiri itu merupakan sesuatu yang wajib dalam suatu pernikahan gitu. Dan apakah mahar tersebut boleh dibayarkan secara terhutang atau berhutang dahulu untuk memberikan mahar? Jawabannya adalah iya, diperbolehkan. Karena dalam Islam kita diperbolehkan untuk membayar mahar tersebut secara tunai ataupun terhutang atau berhutang. Jadi Allah tidak melarang apabila ada seorang laki-laki yang ingin menikah tetapi dia belum memiliki mahar atau belum memiliki sesuatu yang ingin diberikan kepada perempuan gitu. Makanya dalam Islam apabila kita sudah dirasa sanggup untuk menafkahi seorang istri, maka kita diwajibkan untuk menikah. Dan untuk mahar sendiri itu Allah nggak pernah memberikan target atau memberikan minimal bayaran atau minimal uang yang diberikan kepada sang perempuan. Seperti yang biasa kita dengar, yaitu mahar itu adalah seperangkat alat sholat ataupun surat atau ayat yang dia hafal gitu. Jadi dari jawaban tersebut dapat kita simpulkan bahwa mahar tersebut boleh dibayarkan secara hutang ataupun tunai. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaannya, apabila ada seorang laki-laki yang tidak mau bekerja atau tidak mau menafkahi istri dan anaknya, itu hukumnya apa dan bagaimana? Jadi menafkahi istri dan anak itu merupakan kewajiban seorang laki-laki. Jadi apabila ada seorang laki-laki yang sudah memiliki istri dan sudah memiliki anak, apabila tidak mau memberikan nafkah, maka hukumnya adalah haram gitu. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa wajib seorang laki-laki itu menafkahi anak dan istrinya begitu. Jadi dalam Islam juga dijelaskan apabila seseorang itu belum mampu untuk menafkahi istri dan anaknya, maka dia tidak diwajibkan untuk menikah begitu. Jadi kalau dia belum memiliki pekerjaan, dia belum sanggup untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan seorang wanita, jangan melakukan pernikahan begitu, karena hukumnya adalah dosa apabila dia tidak sanggup untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan dari seorang istri gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi pertanyaan yang ketiga itu adalah mengapa MLM itu dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan retail atau penjualan eceran gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa MLM sendiri merupakan singkatan dari multi level marketing. Jadi multi level marketing sendiri dia memiliki beberapa konsumen, di mana konsumen tersebut juga memasarkan produk tersebut gitu. Jadi dia lebih efektif dibandingkan dengan yang biasa kita sebut dengan iklan di televisi ataupun di koran ataupun di majalah dan lain-lain. Jadi dia seseorang akan lebih mudah mendapatkan produk tersebut karena
dia biasanya tidak disebarkan di marketplace atau di beberapa toko. Jadi dia langsung dari produsen kepada konsumen, dan konsumen tersebut juga menjualkan lagi kepada orang. Otomatis dia tidak akan memiliki iklan atau tidak memiliki biaya pajak setiap anggarannya gitu, setiap dia mengiklankan barangnya atau produk tersebut. Jadi dia kayak bebas dari pajak kalau bisa diomong kayak gitu. Jadi otomatis harga yang didapat oleh konsumen itu juga lebih terjangkau, dan yang kedua adalah untung dari konsumen itu juga lebih besar apabila dia menjualkannya lagi. Dan biasanya suatu perusahaan yang menerapkan prinsip MLM ini, dia akan memberikan bonus kepada konsumen yang menjualkan produk tersebut terbanyak gitu. Ibarat ngomongnya dia kayak gaji bonus gitu, padahal dia kayak cuma memasarkan produk tersebut gitu. Jadi otomatis itu dianggap sebagai proses penjualan yang efektif dan efisien. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita lanjut lagi ke pertanyaan keempat. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat, ini adalah tentang contoh dari MLM gitu ya. Jadi sudah jelas tadi ya bahwa MLM itu merupakan singkatan dari multi level marketing. Jadi dia adalah proses penjualan di mana konsumen mendapatkan produk dari produsen, dan konsumen menjualkan lagi kepada orang lain melalui mulut ke mulut atau dari jenjang ke jenjang. Jadi orang itu bisa tahu produk tersebut dari orang, bukan dari marketplace ataupun dari iklan atau promosi gitu. Jadi tadi kan aku udah jelasin bahwa kalau MLM sendiri dia tidak menggunakan promosi dari iklan di TV, radio, ataupun majalah dan koran gitu. Jadi dia bebas dari biaya pajak gitu, pajak. Nah, untuk contohnya sendiri yang sering kita ketahui itu adalah produk kosmetik. Bisa contoh dari produk kosmetik sendiri itu adalah Oriflame ataupun Jafra. Jadi di sini produk tersebut dijualkan oleh member secara resmi. Jadi apabila seseorang tersebut tidak mendaftarkan diri kepada perusahaan tersebut atau kepada kosmetik tersebut, maka seseorang itu tidak bisa dikatakan sebagai member resmi atau sebagai seseorang yang menjualkan produk secara ori atau real. Jadi bisa jadi dia kayak cuma abal-abal ibarat ngomongnya gitu. Jadi dia tidak menggunakan kayak marketplace ataupun toko. Jadi dia kayak menjualkannya bisa lewat HP, iklan kayak gitu, tapi dia tidak menggunakan biaya promosi itu tadi ya. Dan dia tidak, biasanya dia hanya berbentuk katalog ataupun dia dikenalkan oleh seseorang secara langsung gitu. Dan untuk contoh yang kedua itu ada produk barang namanya Tupperware. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Tupperware sendiri itu dia sistem promosinya dia biasanya bisa lewat katalog ataupun menawarkannya secara langsung. Biasanya dia kayak bilang kalau Tupperware itu ada garansinya apabila barang tersebut pecah atau rusak, atau dia bisa dikatakan warnanya luntur atau apa gitu. Jadi di sini dia bebas dari biaya pajak, makanya dia dibilang sebagai MLM, dan tentunya dia tidak menggunakan pajak itu tadi. Jadi dia kayak cuma mulut ke mulut gitu, dengernya cuma dari orang gitu. Dia bebas dari biaya pajak, makanya disebut sebagai MLM. Jadi itu tadi adalah contoh dari MLM atau multi level marketing. Oke guys, itu tadi adalah saya di sini tadi menjelaskan 4 pertanyaan dari 2 materi. Yang pertama itu adalah materi nikah online, dan yang kedua itu adalah MLM atau multi level marketing. Itu semoga penjelasan saya itu dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila dalam pengucapan dan
yang lainnya terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.